Karena ini ada kekuatan mistis di dalam Kediri. Mitos kota Kediri selama ini dianggap sebagai wilayah, wingit, yang tak boleh didatangi oleh Presiden Republik Indonesia sangat kuat. Sebab dari 6 presiden yang berkuasa di Republik ini hanya 2 presiden yang berani datang ke kota Kediri yakni Soekarno dan Gus Dur, dan kedua-duanya akhirnya diturunkan dari kursi presiden dengan cara politik. Hampir semua pendapat menyatakan hal tentang wingitnya kota Kediri dibandingkan kota lain di Indonesia bagi penguasa Nusantara. Salah satunya adalah akibat kutukan Kartikeya Singha suami Ratu Sima yang juga penguasa kerajaan Kalingga, Pramataram Hindu abad ke-6 di Kelingkepung Kabupaten Kediri. Kutukannya cukup jelas, siapa kepala negara yang tidak suci benar masuk wilayah kota Kediri maka dia akan jatuh. Pada masa pemerintahan Kartikeya Singha, sebagai kepala negara dia menyusun kitab tentang hukum pidana pertama di Nusantara yang diberi nama Kalingga Dharma Sastra yang terdiri dari 119 pasal. Ini sangat tergantung kepada keyakinan sebenarnya untuk masuk wilayah Dahak kota Kediri, namun sebagian besar tidak berani masuk wilayah kota Kediri. Sabdonya Kartikeya Singha itu masih berlaku di Kediri. Begitupun jika ada pejabat di kota Kediri yang berani membawa harta dari kota Kediri dengan cara yang tidak halal maka dia akan keluar dari kota Kediri dengan tidak punya apa-apa. Kita sekarang mungkin lari ke situ tadi, tentang mitos ini tadi. Mitos yang mengatakan bahwa pimpinan-pimpinan negara, khususnya Indonesia ini, kalau berkunjung ke Kediri, kenapa kok tidak berani? Itu hanya mitos. Sebenarnya tidak masalah. Kalau kita mungkin kita tarik benang merah ya, garis lurus, ada beberapa kejadian yang menimpa Pak Karno dan Gus Dur. Nah, itu kan beliau kan kabarnya dan memang sudah dicari pembuktiannya. Memang setelah dari Kediri kota langsung lengser. Gini Mas, bagaimanapun caranya. Iya, karena ini ada kekuatan mistis di dalam Kediri yang pernah diramalkan Raja Jayabaya. Besok kalau ada kota ini didatangi orang banyak, hanya melihat satu batu yang besar, bahkan akan ada kejayaan di situ. Nah, kita berpikir sampai detik ini pun kita belum tahu artinya. Ini yang dimaksud Raja Jayabaya ini batu apa? Batu apa? Ya. Karena apa? Jayabaya meramalkan besok lah enek batu gede sing bakal dikerumunin orang. Apa yang sana itu ya? Ini detik-detiknya pembangunan batu tersebut yang akan dikerumuni orang dari berbagai macam. Karena apa? Ada ramalan kalau sudah ada batu. Ada batu gede yang banyak dikerumuni orang, banyak burung yang bisa berterbangan, yang bisa dinaikin orang. Nah, di Kediri bakal menjadi apa ya? Perekonomiannya itu enak. Terbukti dari apa? Dari mau dibangunnya bandara di kota Kediri. Ya mungkin suatu saat terbangunnya bandara tersebut, perekonomian orang Kediri pun bisa bagus, bisa meningkat gitu loh. Ini hanya menurut saya. Kalau menurut pakar-pakar yang lainnya saya kurang paham gitu. Ya amin, kita amini aja. Kalau amini, kalau positif ya. Kita amini suatu saat bisa merubah perekonomian masyarakat kota Kediri gitu aja. Berarti baik ya? Insya Allah baik. Insya Allah baik. Baik. Tapi ya yang namanya kembali ke mitos tadi. Kembali ke mitos itu. Yang tadi tuh. Kenapa kok pemimpin akhirnya kan banyak ya non sewu ya. Mungkin kita tahu gembar-gembornya. Ini bakal ke Kediri. Boleh besoknya enggak jadi. Boleh enggak ini di sini? Enggak apa-apa no. Silahkan. Di mata gaib. Di mata gaib gimana? Ada beberapa tempat di Kediri di mana di situ ada pusaka negara yang tertimbun. Pusaka negara? Pusaka milik negara yang tertimbun. Ini peninggalan dari
Raja Jayabaya. Raja Jayabaya. Ada pusaka raja yang tertimbun. Letaknya mungkin sebagian orang sudah tahu, tapi syarat untuk pengambilnya adalah tidak semua orang bisa mengambil, hanya orang yang berhati tulus, orang yang berhati suci yang akan bisa mengambil. Bisa jadi yang bisa mengambil adalah para kesatria yang kita sebutkan tadi. Entah kapan, entah tahun berapa, kita tidak tahu. Kalau pikiran saya ya, pikiran liar saya Mas Tigor, kalau kemarin kan orang-orang berpikir bahwa pejabat, pimpinan negara, presiden itu tidak ada yang berani ke sini. Apa mungkin ya? Ini pikiran liar saya. Apakah mungkin nanti presidennya orang Kediri? Jadi dia kalau pulang ke sini, dia bukan istilahnya dia kalau ke Kediri itu pulang. Iya. Bukan Amin. Apa? Jadi kita amini aja, kita amini saja. Jadi dia nggak takut mau ke Kediri lah. Aku mau pulang kok. Kita Kediri ya, Kediri, kembali lagi ke Kediri gitu. Pusakanya banyak sekali yang tertimbun di area kita.